Definisi hibah. Hibah dalam hukum Islam didefinisikan sebagai pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa ada penggantian. Hibah dapat diberikan oleh siapa saja kepada siapa saja, baik orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hibah merupakan pemindahan kepemilikan harta semasa hidup. Definisi wasiat. Wasiat dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat diberikan atas kehendak orang yang berwasiat dan akan dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat merupakan bentuk pemindahan kepemilikan harta setelah kematian. Perbedaan hibah dan wasiat. Meskipun keduanya merupakan bentuk pemindahan kepemilikan harta, hibah dan wasiat memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, waktu pemberian. Hibah diberikan semasa hidup pemberi, sedangkan wasiat diberikan dan baru berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Yang kedua, yaitu penarikan kembali. Hibah tidak dapat dicabut kecuali hibah kepada anak, sedangkan wasiat tidak dapat dicabut kembali oleh pewasiat setelah ia meninggal. Kemudian yang ketiga, batasan jumlah. Hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta pemberi, sedangkan wasiat hanya boleh untuk maksimal sepertiga harta pewaris. Kemudian yang keempat, persetujuan ahli waris. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris, sedangkan wasiat memerlukan persetujuan ahli waris jika melebihi sepertiga harta. Kemudian, dasar hukum hibah. Dasar hukum hibah yang pertama itu ada dari Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian, dasar hukum hibah yang kedua itu adalah hadis, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dasar hukum wasiat yang pertama adalah Al-Quran, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah hadis, yang artinya sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat dan rukun hibah. Rukun hibah itu ada 4, yaitu yang pertama, pemberi hibah atau wahib. Yang kedua, penerima hibah atau mauhublah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan atau mauhub. Dan yang keempat, ijab dan qabul atau pernyataan pemberian dan penerimaan. Dan syarat-syarat hibah adalah yang pertama, pemberi hibah harus orang yang cakap hukum atau berakal dan dewasa. Yang kedua, penerima hibah harus jelas identitasnya. Yang ketiga, barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah secara penuh. Yang keempat, adanya pernyataan pemberian atau ijab dan penerimaan atau qabul secara jelas. Dan yang kelima, hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta pemberi hibah. Dan rukun wasiat. Rukun wasiat itu ada 4, yaitu yang pertama, orang yang berwasiat atau musi. Yang kedua, orang yang menerima wasiat atau mausunlah. Yang ketiga,
harta atau benda yang diwasiatkan atau mausun bih. Dan yang keempat, pernyataan wasiat atau sighot. Kemudian syarat-syarat wasiat. Yang pertama, pemberi wasiat harus orang yang cakap hukum atau berakal dan dewasa. Yang kedua, penerima wasiat harus jelas identitasnya. Yang ketiga, harta atau benda yang diwasiatkan harus milik pewasiat secara penuh. Yang keempat, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta pewasiat. Yang kelima, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris lainnya. Dan yang keenam, wasiat tidak boleh memberikan mudorot kepada ahli waris. Macam-macam bentuk hibah, yaitu yang pertama, hibah kepada ahli waris. Hibah kepada ahli waris adalah pemberian harta kepada orang yang termasuk ahli waris. Ketentuannya yaitu harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Contohnya seperti orang tua memberikan sebidang tanah kepada salah satu anaknya, kemudian pemberian rumah kepada anak tertua, dan hibah perhiasan kepada anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah hibah kepada bukan ahli waris. Hibah kepada bukan ahli waris adalah pemberian kepada orang yang tidak termasuk ahli waris dengan ketentuan tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Contoh seperti pemberian harta kepada keponakan, hibah kepada anak angkat, dan pemberian kepada asisten rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah hibah umroh atau hibah seumur hidup. Hibah seumur hidup adalah pemberian hak pakai selama penerima masih hidup, dengan ketentuan setelah penerima meninggal, harta kembali ke pemberi atau ke ahli waris. Contohnya seperti pemberian hak tinggal di rumah selama penerima hidup, kemudian penggunaan tanah pertanian seumur hidup, dan hak pakai kendaraan selama masih hidup. Yang keempat, hibah rukbah. Hibah rukbah adalah pemberian bersyarat siapa yang lebih dulu meninggal, dengan ketentuan kepemilikan tergantung siapa yang lebih lama hidup. Contohnya seperti pemberian rumah dengan ketentuan siapa yang lebih lama hidup, dan hibah tanah dengan syarat penerima harus lebih lama hidup. Kemudian yang kelima adalah hibah dengan iwat atau pengganti. Hibah dengan iwat atau pengganti adalah hibah dengan syarat penerima memberikan sesuatu sebagai pengganti, dengan ketentuan ada kompensasi dari penerima hibah. Contohnya seperti pemberian tanah dengan syarat penerima merawat pemberi, dan hibah rumah dengan kewajiban membayar sejumlah uang. Keenam adalah hibah manfaat. Hibah manfaat adalah pemberian hak mengambil manfaat dari suatu harta. Ketentuannya adalah hanya hak penggunaan, bukan kepemilikan. Contohnya seperti pemberian hak menempati rumah, kemudian hibah penggunaan tanah pertanian, dan hak pakai kendaraan. Yang ketujuh adalah hibah mutlak. Hibah mutlak adalah pemberian tanpa syarat apapun, dengan ketentuan tidak ada batasan atau persyaratan. Contohnya seperti pemberian uang tunai tanpa syarat, hibah perhiasan tanpa ketentuan, dan pemberian tanah tanpa batasan. Yang kedelapan adalah hibah mu'allaq atau bersyarat. Hibah mu'allaq atau bersyarat adalah hibah yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Ketentuannya adalah ada syarat yang harus dipenuhi. Contohnya, hibah rumah dengan syarat lulus kuliah, kemudian pemberian modal usaha dengan syarat bisnis berjalan, dan hibah tanah dengan syarat menikah. Macam-macam bentuk wasiat. Yang pertama adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib diberikan kepada ahli waris yang terhalang mendapat warisan. Ketentuannya yaitu diberikan kepada orang yang seharusnya menerima warisan tapi terhalang. Contohnya seperti wasiat untuk cucu yatim atau orang tuanya meninggal sebelum kakek, kemudian wasiat untuk anak angkat yang telah merawat, dan wasiat untuk orang tua angkat. Kemudian yang kedua adalah wasiat mutlak. Wasiat mutlak adalah wasiat tanpa syarat atau batasan apapun. Ketentuannya adalah penerima bebas menggunakan harta wasiat. Contohnya seperti wasiat sebidang tanah tanpa syarat, pemberian uang tunai tanpa batasan penggunaan, dan wasiat rumah dengan kepemilikan penuh. Yang ketiga adalah wasiat muqayyad atau bersyarat.
Wasiat muqayyad atau bersyarat adalah wasiat yang diikat dengan syarat tertentu. Ketentuannya adalah ada persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya seperti wasiat rumah dengan syarat tidak boleh dijual, pemberian modal dengan syarat untuk pendidikan, dan wasiat tanah dengan syarat untuk masjid. Yang keempat adalah wasiat manfaat. Wasiat manfaat adalah wasiat berupa hak mengambil manfaat dari harta. Ketentuannya adalah hanya hak penggunaan, bukan kepemilikan. Contohnya seperti wasiat menempati rumah selama hidup, hak menggarap tanah pertanian, dan wasiat penggunaan kendaraan. Kemudian yang kelima adalah wasiat umum. Wasiat umum adalah wasiat untuk kepentingan umum atau sosial. Ketentuannya adalah diperuntukkan bagi masyarakat luas. Contohnya seperti wasiat tanah untuk pembangunan masjid, wasiat untuk yayasan pendidikan, dan pemberian untuk panti asuhan. Keenam adalah wasiat khusus. Wasiat khusus adalah wasiat untuk orang atau sekelompok tertentu. Dengan ketentuan, penerima sudah ditentukan secara spesifik. Contohnya seperti wasiat untuk keponakan tertentu, pemberian untuk asisten rumah tangga, dan wasiat untuk guru mengaji. Yang ketujuh adalah wasiat muaqqat atau temporal. Wasiat muaqqat atau temporal adalah wasiat yang dibatasi waktu. Ketentuannya adalah ada batasan waktu dalam penggunaan atau kepemilikan. Contohnya, wasiat penggunaan rumah selama 5 tahun, pemberian hak kelola usaha dalam periode tertentu, dan wasiat pemanfaatan tanah untuk jangka waktu tertentu. 8 adalah wasiat tamlikiyah. Wasiat tamlikiyah adalah wasiat kepemilikan penuh atas harta. Ketentuannya, penerima mendapat hak kepemilikan sempurna. Contohnya, wasiat kepemilikan penuh atas rumah, pemberian hak milik tanah secara utuh, dan wasiat kendaraan dengan kepemilikan sempurna. Kedudukan hibah dalam hukum waris Islam. Kedudukan hibah yang pertama yaitu terhadap harta warisan, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, harta yang sudah dihibahkan tidak termasuk dalam harta warisan. Yang kedua, hibah yang diberikan kepada ahli waris harus diperhitungkan dalam pembagian warisan. Yang ketiga, jika hibah melebihi porsi waris, kelebihan harus dikembalikan. Kemudian kedudukan hibah yang kedua yaitu terhadap ahli waris yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hibah kepada ahli waris harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Kemudian yang kedua, hibah dapat mempengaruhi bagian warisan ahli waris lainnya. Yang ketiga, hibah harus diperhitungkan dalam pembagian warisan untuk menjaga keadilan. Kemudian kedudukan hibah yang ketiga yaitu batasan hibah. Yang pertama, tidak boleh melebihi sepertiga harta pemberi hibah. Yang kedua, tidak boleh merugikan ahli waris. Dan yang ketiga, harus mempertimbangkan asas keadilan dalam pembagian. Kedudukan wasiat dalam hukum waris Islam. Kedudukan wasiat yang pertama yaitu terhadap harta warisan, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wasiat didahulukan pelaksanaannya sebelum pembagian warisan. Yang kedua, wasiat maksimal sepertiga dari total harta warisan. Dan yang ketiga, wasiat dilaksanakan setelah pembayaran hutang pewaris. Kemudian kedudukan wasiat yang kedua yaitu terhadap ahli waris, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali disetujui ahli waris lainnya. Kemudian yang kedua, wasiat tidak boleh merugikan hak ahli waris. Yang ketiga, jika melebihi sepertiga harta, memerlukan persetujuan ahli waris.